Santun, kelembutan, kasih sayang, pesan damai kan ulama. Karena dia pewaris Nabi. Dia mengajarkan cara-cara kehalusan dan budi pekerti dari kenabian. Kalau udah ulama rajin demo, ulama teriak-teriak, marah-marah kerjanya, main tuduh, bukan ulama. Bukan ulama. Dari perilaku. Wow, keras juga. Jokowi telah menerima ijazah asli sesuai dengan ketentuan. Oke, Jokowi telah menerima ijazah asli sesuai dengan ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait dengan ijazah tersebut, termasuk keputusan untuk menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab Jokowi. Menurut saya ini tepat sekali, karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa, atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM, kan gitu kan? Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah, gitu kan? Kami udah mengeluarkan, aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak, itu urusan Jokowi. Nah itu dulu yang memang pernah saya sarankan ke UGM, jawabnya kayak gitu aja. Kami sudah mengeluarkan. Sesudah itu mau diapa, itu dipalsukan orang lain atau apa, bukan urusan UGM. Nah sekarang tinggal pengadilan itu harus secara fair membuktikan apakah ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi yang sekarang dituding palsu itu betul enggak sesuai dengan yang dikeluarkan UGM. Betul enggak bahwa orangnya itu, betul enggak, dan macam-macam gitu, itu harus dibuktikan di pengadilan secara fair. Gitu, itu harus dibuktikan di pengadilan secara fair. Gitu, harus dibuktikan di pengadilan secara fair. Pak Jokowi itu kalau diibaratkan seperti orang yang sudah menolong seekor anjing, sudah dibantu, diangkat, dibersihkan, dibantu dikeluarkan dari masalah. Tapi begitu anjing tersebut sudah bisa berdiri sendiri, malah menggigit tangan beliau. Ya mau bagaimana lagi? Namanya juga anjing. Kita tidak bisa berharap hewan bisa berpikir sebagai layaknya manusia yang mempunyai rasa berterima kasih. Namanya juga anjing, ya memang sifatnya kan seperti itu. Dan ini sebenarnya nasihat untuk kita semua ya. Ketika kita menolong orang dengan bermental anjing, maka kita harus siap untuk digigit balik. Ketika kebaikan kita berubah menjadi hinaan, ketika ketulusan kita berubah jadi merendahkan, dan ketika orang yang kita tolong berubah jadi menyerang kita, maka kita harus siap dengan konsekuensi itu. Tapi hebatnya Pak Jokowi, beliau tidak teriak, beliau tidak membalas, tidak membuat drama apapun. Digigit pun beliau hanya berlalu sambil tersenyum. Di situ kita bisa melihat siapa yang benar-benar manusia dan siapa yang bertingkah seperti anjing yang baru dilepaskan dari jebakan. Kalau ijazah tanda bukti orang cerdas, nggak mungkin Hambalang mangkrak di era SBY. Nggak mungkin pula Indosat dijual dengan harga murah di era Megawati. Bahkan nggak mungkin pula Anies membangun tugu bambu yang akhirnya dibongkar kembali. Itu nggak mungkin. Artinya apa? Ijazah itu hanya tanda bukti orang pernah belajar, bukan tanda bukti orang cerdas. Bukan begitu, Bang. Ini masalah nilai-nilai Pancasila, memberikan pembelajaran tentang kejujuran. Ada enggak sih pejabat yang jujur? Tunjukkan ke saya. Orang semuanya hanya kepentingan kok. Apa sih kalau nggak kepentingan? Buktinya Roy Suryo menjual buku demi apa? Demi cuan. Hanya berdalih menyebarkan kebenaran. Ujung-ujungnya duit kok. Ya buat teman-teman, jangan mudah terhasut. Kasihan mindset pola pikirmu. Itu rusak. Hidup sudah susah, pola pikir rusak, menderita. Salam waras ya. Palsu dah. Dulu mulutnya. Udahlah. Itu juga mulutnya tutup dulu. Tempat enggak adab nih. Ini enggak adab nih. Enggak ada yang tutup dulu katanya mulutnya kan. Cara enggak adab. Kalau bohong enggak usah terusin. Baik tuh. Kasihan. Tunggu saya. Oke. Enggak akan terima kebohongan. Oke, Mas Roy kasih kesempatan dulu. Soal tadi dibandingkan kasus menunjukkan ijazah Arsul Sani dengan Pak Jokowi, itu sangat berbeda. Saya mau bilang, kenapa Anda sekarang tersangka? Karena pertama ya, mens reanya dapat, niat jahatnya dapat. Yang kedua, actus reus, tindakan kejahatannya sudah terjadi, yaitu fitnah dan kebohongan. Termasuk malam ini bohong-bohong 100%. Itu tindakan, sudah tindakan actus reus namanya dalam hukum. Nah, kalau Arsul Sani nggak ada motif orang nuduh untuk maksud jahat, nggak ada. Mempertanyakan murni.
Anda ada niat politik di balik ini. Jadi saya bilang ini, kalau Anda mau menjatuhkan Jokowi di 2029 ya, misalnya mau orientasinya orientasi politik, Anda salah besar. Semakin dihina Jokowi, semakin kekuatan rakyat itu ada di belakang Jokowi. Betul. Siapapun dari kasus-kasus ini salah kalkulasi politiknya. Salah besar kalau ada orang di belakang itu. Jadi Anda salah kalau mau menjatuhkan Jokowi dengan gini. Bos, ini belum ada pembuktian apa-apa. Belum ada, ini ngaco nih. Kenapa harus tersangka kalau nggak ada niat jahat? Anda nggak paham SP3 bro. Anda nggak paham hukum pidana. Anda nggak paham hukum pidana. Kalau nggak ada niat jahat, SP3 selesai. Penetapan tersangka itu masih perbuatan jahat. SP3 terbit. Jangan berargumentasi bahwa perbuatannya terbukti. Anda ngaco ini segala hukum yang mana nggak ngerti ini. Sekarang pertanyaannya. Tersangka, Anda paham nggak tersangka? Tersangka itu adalah seseorang yang disangkakan dengan 2 alat bukti. 2 alat bukti, bahkan ini 700 alat bukti. Itu 700 alat bukti ya kan. Panik Roy Suryo, panik. Anda membangun narasi hukum yang sesat. Tidak logik secara hukum, melanggar KUHP dan melanggar KUHP. Argumentasi Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada 700 alat bukti, 123 saksi. Baru tersangka. Jadi jangan ngomong unsur pidananya terbukti. Kita harus jeda, tapi akan kembali. Tunggu aja pidananya, tunggu. Pak Jokowi seringkali bermain politik di tepi jurang. Bahasanya Romi ini. Pinggir jurang. Ya? Iya, tepi jurang. Jadi semua kawan dia ada di situ. Ada kawan yang nyemplung karena kebablasan, kan begitu kan? Ada yang selamat, gitu loh. Makanya banyak orang antisipasi. Makanya bahasanya teman-teman politisi ya, ini Pak Jokowi ini begitu punya hitungan yang luar biasa. Contoh kontestasi Pilpres, orang dekat Pak Jokowi itu banyak yang di Mas Ganjar, banyak yang di Pak Prabowo. Bahkan staf khususnya Pak Jokowi yang benar-benar bukan ring 1 lagi, ring 0. Ring 0. Gitu loh. Itu ada di Mas Ganjar. Betul ya? Ada di Prabowo. Ini ring 0-nya Pak Jokowi. Gitu loh. Jadi kalau misalnya itu kudeta yang dimaksud itu mengkaitkan Pak Jokowi, dia tidak membaca secara utuh bagaimana cara berpolitiknya Pak Jokowi. Bahwa ketika Presiden Jokowi, Presiden ke-7, itu mundur dari jabatan atau habis masa periode keduanya, itu approval rating beliau itu sekitar 80%-an. 80%. Dengan approval rating seperti itu, beliau memiliki pengaruh politik yang sangat tinggi sekali. Bahkan beliau yang katakanlah tidak pernah mengucapkan secara langsung bahwa beliau mendukung Prabowo Gibran saja, itu kemudian ya memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita masih melihat survei-survei tentang 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Walaupun trennya itu sekarang sudah tidak di 80%, tapi sekarang di 75%. Sangat sulit untuk turun, apalagi dalam waktu yang sangat instan. Iya, artinya ada yang tidak suka dengan kepopuleran Jokowi. Ini bukan soal populer lagi. Kalau populer itu apakah Anda dikenali publik atau tidak, itu popularitas ya. Ini lebih kepada kepuasan publik, disukai publik, dan ini lebih berpengaruh ya daripada popularitas Atau terhadap pilihan politik seseorang ketika dia sudah mengidolakan, menyukai ya seseorang yang dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Nah, tentu saja menurut bacaan kami ini dapat mengancam kepentingan politik orang-orang tertentu. Wow, gitu. Maka mungkin dikirimlah kemudian bahan bakar buat Mas Roy ini ya kan? Sehingga kuat selama 1 tahun. Bahkan saking kuatnya itu sampai ke makam orang tuanya Pak Jokowi. Jadi ini bukan soal ijazah lagi. Bukan soal ijazah lagi. Selamat sore dan salam sehat guys. Saya ingin menjelaskan dan sekaligus mengedukasi masyarakat ya tentang orang-orang yang selalu nyinyir ya dan mencoba selalu menghujat Pak Jokowi tentang ya ucapan bahasa Inggrisnya ya, khususnya ya tentang we walk the talk not only talk the talk. Jadi ini sebenarnya ya tidak ada sama sekali di sana kesalahan. Oke. Hanya memang logat Pak Jokowi kan memang seperti itu. Karena ada logat dari sananya kan daerahnya itu. Tetapi ya masyarakat harus tahu itu tidak ada. Ini saya sertakan beberapa video perbandingannya. Kalian bisa lihat itu. Clear ya. Tidak ada masalah di situ. Tapi manusia seperti si Dimas ini, di mana saya akan kejar terus orang ini nih ya. Waduh, manusia siapa tuh Bang? ini. Saya sudah tantang
bikin video bahasa Inggris tapi tidak muncul-muncul ini. We walk the talk, not only talk the talk. Artinya, malam Jumat Kliwon mancing ikan betok. We walk the talk, not only talk the talk. Long live Chaco, we! Kita cek bahasa Inggrisnya Pak Jokowi, udah banyak banget yang nge-tag. Nah, langsung saja beliau ngomong apa? We walk the talk, not only talk the talk. Nah, udah bisa kan apa yang beliau ucapin? Oke, teman-teman, ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama secara arti, yang kedua secara pengucapan. Secara arti dulu, ini idiom. Nggak semua orang yang baru belajar bahasa Inggris bisa translate, karena ini idiom, bahasa level tinggi, bahasan. Oke, we walk the talk, not only talk the talk. Ini artinya kita melakukan, kita menjalankan apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan. Nggak cuma ngomong doang. Secara arti ini udah benar, secara grammar udah benar. Keren. Yang kedua, berdasarkan pengucapannya, banyak banget yang bilang ini nggak tepat pengucapannya. We walk the talk, not only talk the talk. Teman-teman, kata ini sama ini, cara bacanya huruf A-nya diganti O, terus huruf L-nya nggak usah dibaca. Walk, talk. Dengerin ini. Walk, 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 talk, talk. Udah benar Pak talk. Jokowi ya kan? Jadi saya nggak ngebelain Pak Jokowi ya. Ini udah tepat cara ngucapinnya. Emang aksen atau logat beliau itu Jawa banget, tapi tetap dimengerti. Ini benar secara grammar, benar secara arti, benar. Cuma emang logatnya Jawa banget. So jangan dibully lagi ya teman-teman.